mempertahankan potensi yang ada di belakang G30S dan mengurangi arti G30S sebagai perbuatan kontra revolusi. Menghukum tertuduh tersebut karena kejahatan itu dengan hukuman mati. Ini adalah potongan sidang Mahkamah Militer luar biasa pada tahun 1966 yang mengadili Dr. Subandrio atas tuduhan keterlibatannya dalam gerakan 30 September 1965. Yang menarik dari sosok Subandrio ini adalah ternyata ia juga pernah menjadi Kepala Badan Pusat Intelijen yang kini kita kenal sebagai Badan Intelijen Negara atau BIN. Kalau sudah nonton video sejarah Sultan Syahrir di channel ini, pasti tahu bahwa Doi adalah salah satu orang yang memberikan informasi intelijen kepada Soekarno yang kemudian tak mau membebaskan Syahrir dari penjara. Yang jelas, posisi Subandrio menjadi salah satu simpul perkembangan BIN dalam sejarah Indonesia, di mana lembaga intelijen Indonesia ini pernah punya akar yang kuat dalam diri sosok legendaris seperti Zulkifli Lubis yang nyatanya banyak belajar ilmu intelijen dari orang-orang Jepang. Penasaran seperti apa ceritanya? Sebelum kita mulai, pesan sponsor dulu ya. Pinter Politik baru saja merilis beberapa seri ebook yang berisi kumpulan tulisan. Sudah ada Membaca Politik Jokowi, Membaca Politik Luhut, dan Jalan Politik Prabowo. Dan buat yang bertanya-tanya, buku fisiknya juga sudah ada. Link pembelian ada di kolom deskripsi ya. Back to the video, get your coffee and let's get it started. Sejarah lembaga intelijen di Indonesia mendapatkan bentuk yang lebih jelas ketika Jepang menjajah Indonesia. Negara yang satu ini memang merekrut orang-orang Indonesia untuk diperbantukan pada angkatan perangnya. Salah satu tokoh yang prominen adalah Zulkifli Lubis. Pria kelahiran Banda Aceh 26 Desember 1923 ini merantau ke Yogyakarta untuk melanjutkan studi di AMSB. Namun, Lubis hanya sampai kelas 2 AMSB karena Jepang datang. Teman sekolahnya kemudian mengajaknya masuk Seinen Kurenso, semacam tempat latihan pemuda bikinan Jepang. Setelah menjalani latihan semi-militer dan indoktrinasi selama 2 bulan, Lubis dikirim ke Seinen Dojo atau tempat penggemblengan pemuda di Tangerang. Menurut Joyce Lebra, dalam tentara gemblengan Jepang, para pemuda dibawa ke Tangerang secara rahasia. Kami dibawa markas besar intelijen Jepang. Itulah pertama kali saya belajar intelijen sekitar awal 1943. Saya masih berumur 19 tahun. Begitu kata Zulkifli Lubis. Selama 6 bulan Lubis dan teman-temannya melakukan latihan mencakup teknik-teknik dasar militer, latihan fisik seperti senam, renang, sumo, dan kendo, ilmu pengetahuan seperti bahasa Jepang, sejarah kolonialisme Belanda, dan peristiwa-peristiwa dunia, serta intelijen terdiri dari taktik, spionase, kontraintelijen, propaganda, konspirasi, pengintaian, penghubung, dan kamuflase. Wih, penuh. Wih, gila nggak tuh ilmunya? Selanjutnya, sebagai pembantu satu-satunya orang Indonesia, Lubis dibawa Rokugawa, mantan komandan Seinen Dojo, ke Malaysia dan Singapura. Di sana untuk kali pertama Lubis diperkenalkan dengan Fujiwara Kikan atau Badan Rahasia Jepang untuk Asia Tenggara. Dia juga bersua dengan perwira Jepang Mayor Ogi, bahkan sekamar dengannya. Berkat aktivitas intelijen Mayor Ogi, tentara Prancis menyerah pada Jepang yang menguasai Vietnam tanpa perang. Lubis belajar dari Mayor Ogi dan tokoh-tokoh intelijen Jepang lainnya. Makanya nggak heran Doi dibilang legenda Intel Indonesia. Wong belajarnya sama orang-orang hebat. Lanjut. Pasca proklamasi kemerdekaan, Lubis berpikir bahwa dalam setiap gerakan apapun, keberadaan intelijen dibutuhkan. Karena itu dia mendirikan Badan Istimewa atau BI pada Agustus 1945. Ia merekrut sekitar 40 orang bekas perwira Gyugun alias Angkatan Darat Jepang. Selama seminggu dia melatih mereka praktik intelijen, terutama untuk informasi, sabotase, dan psywar. Fase berikutnya, untuk membicarakan masalah intelijen, Dr. Mustopo yang merupakan penasihat agung militer pemerintah Republik Indonesia mengambil prakarsa menemui Presiden Soekarno. Lubis menyusul kemudian menghadap Soekarno, Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin, dan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Keluarlah restu untuk membentuk Badan Rahasia Negara Indonesia atau BRANI pada 7 Mei 1946 sebagai payung satuan-satuan intelijen. Sebagai bagian dari BRANI dibentuk Field Preparation di daerah-daerah seperti ditulis di buku Reformasi Intelijen Negara.
Lubis merekrut sejumlah alumni Seinen Dojo dan Yugeki atau pasukan gerilya khusus yang berbasis di Salatiga untuk dilatih menjadi intel berani dan FP. Benturan kemudian terjadi karena Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin membentuk badan intelijen sendiri, yaitu Badan Pertahanan B. Lalu ketika menjabat Perdana Menteri, Amir Syarifuddin membubarkan Badan Pertahanan B dan Brani serta membentuk badan baru, yakni Bagian 5 atau KP5. Lubis menuding pembubaran Brani karena Amir Syarifuddin sebagai seorang komunis tak senang kepadanya dan ingin menyerahkan kendali intelijen kepada orang komunis. Hal ini terbukti ketika Amir menunjuk orang kepercayaannya, yakni Kolonel Abdurrahman yang seorang komunis dan Lubis sebagai wakilnya. Kelak baik Amir maupun Abdurrahman adalah pelaku aktif peristiwa di Madiun tahun 1948. Setelah perundingan Renville, kabinet Amir Syarifuddin jatuh pada Januari 1948. KP5 dibubarkan, kemudian dibentuk Staf Umum Angkatan Darat dengan bagian 1 menjadi organisasi intelijen. Lubis kembali menjadi pemimpinnya merangkap kepala Markas Besar Komando Jawa. Setelah penyerahan kedaulatan, organisasi Intel kemudian berubah menjadi Intelijen Kementerian Pertahanan dengan Lubis tetap sebagai kepalanya. Lubis kemudian membentuk BISAP alias Biro Informasi Angkatan Perang pada 1952. Akibat peristiwa 17 Oktober 1952 di mana ada unjuk rasa para perwira militer dengan 30.000 massa yang menodongkan senjata dan meriam ke Istana Merdeka, BISAP dibubarkan. Sejak itu, Lubis tak aktif lagi di intelijen. Lubis kemudian diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat pada bulan Desember 1953. Ia sempat diangkat menjadi pejabat Kasat pada tahun 1955. Namun karena dianggap lebih intelijen dibanding militer dan pro-barat, posisinya digantikan oleh Bambang Utoyo. Dalam kiprahnya, Lubis kerap berseberangan dengan Aha Nasution, walaupun keduanya sama-sama berdarah Batak Mandaling. Lubis juga sempat dikait-kaitkan dengan jajaran kolonel pembangkang yang melahirkan gerakan PRRI. Ia juga dituduh terlibat dalam gerakan percobaan pembunuhan Soekarno dalam ledakan granat di Makassar pada tahun 1962, sekalipun hal itu dibantahnya. Kata Lubis, kalau saya yang rencanakan, tak mungkin gagal. Wih. Konteks kuasa komunisme di lembaga intelijen kemudian makin terlihat ketika Dr. Subandrio mengambil alih pimpinan lembaga yang saat itu bernama BPI sejak tahun 1959. Lembaga intelijen di Indonesia kemudian terus berkembang di era-era selanjutnya dan akan kita bahas di video-video selanjutnya ya. So, stay tune. Adapun Zulkifli Lubis meninggal pada 23 Juni 1993. Kiprahnya memang tak perlu diragukan dan sangat layak untuk diberi predikat Bapak Intelijen Indonesia. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Seperti apa kiprah Zulkifli Lubis ini harus dimaknai? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk di rumah aja patuhi protokol kesehatan dan rajin-rajin cuci tangan kalian. Jika kalian punya saran atau masukan untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta ikuti terus pinterpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Bye-bye.